Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyimak Warta Berita PTS tanggal 23 April. Badan Inspeksi dan Karantina Kesehatan Hewan dan Tanaman Taiwan baru-baru ini melonggarkan peraturan karantina dan impor kentang olahan dari Amerika Serikat, mengizinkan kentang bertunas untuk dibuang satu persatu. Hal ini memicu perdebatan hangat tentang keamanan pangan antara partai berkuasa dan oposisi. Dan ada dokter mengingatkan meskipun kentang dibuang satu persatu, tetap ada kekhawatiran bahwa kentang yang tersisa mungkin tercemar zat solanin. Otoritas merevisi peraturan karantina untuk kentang impor dari Amerika. Jika ditemukan jamur atau tunas saat impor, kentang tersebut harus dibuang dan tidak dapat diolah. Namun ada dokter curiga bahwa membuang kentang per biji tetap beresiko mencemari kentang lainnya. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan merespons kentang lain yang tidak bertunas akan dikirim untuk diuji dan akan dimusnahkan atau dikembalikan bila tidak memenuhi syarat. 农业部这边看到有发芽的部分，他们会去处理那个发芽，没有发芽部分我们就会去验龙葵碱，对，所以我们会确保没有问题。这个有问题的时候才会针对那一批主科检验。 Terkait kontroversi pelonggaran standar karantina untuk kentang impor, Perdana Menteri Zhou menyatakan setiap kentang akan diperiksa satu persatu. Petugas umumnya mengambil sampel sebanyak 2 hingga 10%. Hanya batch kentang bermasalah yang akan diperiksa secara individual. Namun legislator partai oposisi masih merasa sanksi. 我们台湾的人民变成白老鼠，变成有这个中毒的风险。 Toksikolog menyatakan walau cuma ada sedikit kentang yang bertunas, kandungan solanin di dalamnya dapat mencemari kentang lain dalam satu batch tersebut. Saat ini belum ada obat penawar untuk menetralisasi solanin. 一个成人每公斤体重吃大概2到5毫克，就可能会有出现中毒症状。每公斤体重如果吃3到6毫克的龙葵碱，甚至会有死亡的风险。 Guna memastikan keamanan kentang impor, Administrasi Pengawas Obat dan Makanan akan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan inspeksi di area perbatasan dan menguji produk sebelum dipasarkan. Periode pencairan bonus uang tunai $10.000 dari pemerintah telah berakhir akhir April. Namun baru-baru ini tetap tersebar berita penipuan di mana oknum memberitahu korban bahwa uangnya telah diambil oleh orang lain dan meminta info rekeningnya untuk verifikasi. Dan yang paling serius bahkan tertipu $3,76 juta. Polisi telah menyerahkan tersangka utama bermarga Yang bersama 8 orang lainnya termasuk PMA dan siswa yang menjual kartu SIM ke kantor Kejaksaan Distrik Xiaotou untuk penyelidikan atas tuduhan penipuan. 这个是客人用完的黑莓卡。 Kepolisian Kaohsiung sering mendapat laporan kasus penipuan berkedok program distribusi uang tunai $10.000. Oknum mengirim pemberitahuan atas nama kantor pos kepada korban bahwa uangnya telah diambil orang lain dan rekeningnya telah dibekukan. Mereka kemudian menyamar sebagai petugas kepolisian dan kejaksaan dan meminta korban menyediakan kartu bank dan nomor rekening, kemudian menarik deposito mereka. Sejauh ini setidaknya ada 3 warga Kaohsiung yang menjadi korban. Pelaku bermarga Yang memasang iklan daring mengincar WNA dan PMA yang baru tiba di Taiwan untuk membeli kartu SIM seharga $4.000 per nomor. Polisi menyatakan penjualan kartu ponsel untuk tujuan penipuan juga merupakan suatu bentuk kejahatan. 8 oknum termasuk tersangka utama bermarga Yang, PMA, dan mahasiswa diserahkan ke kantor Kejaksaan Distrik Xiaotou dengan tuduhan penipuan. 要以人头的门号来躲避这个追查，所以他可能会去跟这些刚进来的这些移工或者是学生，就是境外的学生来购买这些SIM卡。 Polisi menekankan instansi pemerintah tidak pernah menelepon untuk meminta informasi rekening, nomor telepon, atau transfer uang. Bila menerima panggilan yang mencurigakan, segera hubungi nomor 165. Sistem magang memungkinkan siswa untuk merasakan lingkungan kerja sejak dini. Namun survei terbaru dari sebuah organisasi non-pemerintah menunjukkan 73,2% masyarakat percaya garis antara pekerjaan dan pendidikan telah menjadi kabur. Sistem magang telah kehilangan nilai pendidikannya dan beberapa siswa asing bahkan menggunakan magang sebagai dalih untuk bekerja dan menjadi tenaga kerja murah. 部分的实际运作当中 已经出现了以学生之名行打工之实，这些的侨生，他们不见得是要来这边学习，
Upah rendah atau penolakan pemberian upah, kesulitan definisi garis antara pekerjaan dan pendidikan, dan isi magang tidak terkait dengan studi adalah 3 masalah utama dalam sistem magang. Survei Ormas menemukan 96% responden mendukung dimasukkannya magang dalam UU Standar Ketenagakerjaan dan menyerukan penetapan batasan yang jelas antara pendidikan dan pekerjaan, serta kompensasi, peraturan jam kerja, dan mekanisme pengaduan yang rasional. Untuk memperkokoh pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik, Amerika Serikat dikabarkan telah meminta Indonesia menandatangani perjanjian yang memberikan akses tak terbatas pada pesawat militer AS untuk melintasi zona udaranya. Pemerintah Indonesia pekan lalu mengonfirmasi kedua pihak sedang membahas isu ini, tapi belum ada kesepakatan akhir yang tercapai. Sejumlah pihak mengajukan kekhawatiran bahwa membuka wilayah udara kepada AS akan merusak hubungan dengan Tiongkok dan menyeret Indonesia ke arena konflik Laut Tiongkok Selatan. Presiden Prabowo telah mengunjungi Tiongkok 2 kali, namun ia juga tidak pernah mengabaikan Amerika. Terbukti dengan kehadirannya di Forum Komite Perdamaian yang diprakarsai Presiden Donald Trump. Prabowo bahkan berhasil memangkas tingkat tarif menjadi 19% dengan menandatangani perjanjian perdagangan resiprokal selama kunjungannya ke Amerika pada pertengahan Februari tahun ini. Trump meminta Indonesia memberikan akses lintas udara tak terbatas kepada jet tempur Amerika, yang artinya Amerika hanya perlu memberikan notifikasi terlebih dahulu sebelum memasuki zona udara Indonesia. Prabowo menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama. Kedua pihak lalu menandatangani dan membentuk kemitraan kerjasama pertahanan utama. Namun konten MOU tidak mencakup isu akses lintas udara. This is a proposal put forward by the United States, and it is still under internal consideration by the government, and its regulatory mechanism continues to be examined carefully. Pemerintah menyatakan proposal ini masih dalam tahap pembahasan. Alasan Indonesia menunjukkan sikap hati-hati ini adalah karena sebagian pihak di Indonesia khawatir langkah ini dapat menyeret Indonesia ke arena konflik Laut Tiongkok Selatan, bahkan memengaruhi hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Indonesia menjalin kerjasama ekonomi yang baik dengan Tiongkok. Namun di saat yang sama, Prabowo juga berharap dapat mempertahankan posisi netral dan strategis dengan tidak bergabung dalam aliansi militer apapun dan tidak mengizinkan negara asing untuk mendirikan pangkalan militer permanen di wilayah Indonesia. Kondisi di Selat Hormuz kembali memburuk pada tanggal 22 dengan setidaknya 3 kapal kontainer diserang tembakan artileri jarak dekat dari Korps Garda Revolusi Iran. 2 darinya kemudian disita, menandai pertama kalinya Iran mengambil aksi penyitaan sejak pecahnya perang dengan AS. Gedung Putih kemudian menanggapi dengan keras, menyatakan bahwa meskipun Presiden Donald Trump telah mengumumkan perpanjangan gencatan senjata, blokade AS akan diteruskan hingga tanggapan terpadu diberikan oleh petinggi Iran. Cuplikan video menunjukkan tentara bersenjata bertopeng menaiki kapal dan memasuki kabin untuk inspeksi. Korps Garda Revolusi Iran kemudian menyita kedua kapal berbendera Panama dan Liberia itu dengan alasan berlayar tanpa izin. Perjanjian gencatan senjata AS Iran mengalami kebuntuan. Tak lama setelah Trump mengumumkan penghentian sementara serangan lebih lanjut terhadap Iran, Ketua Parlemen Iran mengkritik blokade pelabuhan oleh AS membuat gencatan senjata menjadi tak berarti, sehingga Iran tidak mungkin membuka kembali Selat Hormuz. Gedung Putih menyatakan Iran kini terpecah secara internal dan AS bersedia bersikap fleksibel dan menunggu tanggapan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.